Bang, kok ini akun Facebook Pro saya nggak berkembang-berkembang, padahal setiap hari saya selalu interaksi dengan para suhu. Gimana ini bang? Itu kalian sedang ketipu, mereka sedang berbohong. Dan mereka para suhu-suhu ini itu sedang menjadikan kata interaksi ini sebagai umpan untuk menjebak kalian semua para konten kreator pemula. Sini saya jelasin secara lengkap dan detail. Bagi para konten kreator pemula, coba kalian simak ini baik-baik, simak sampai habis keseluruhan konten ini, karena insya Allah konten ini akan mencerdaskan kalian semua dan akan mengeluarkan kalian semua dari jebakan mereka para suhu-suhu yang hanya mengandalkan kalian semua untuk memperkaya diri. Jadi teman-teman ya, mereka itu mendapatkan penghasilan kebanyakan memang dari konten kreator pemula. Karena konten kreator pemula inilah yang membuat akun mereka ini terus naik, terus berkembang, komentarnya selalu banyak, like-nya, share-nya. Karena kenapa? Karena banyak konten kreator pemula yang kemakan omongan mereka, pancingan mereka. Salah satu contohnya, misalnya coba perhatikan teman-teman konten mereka yang hanya sepersekian detik, dibarengi dengan caption salam interaksi, memperbanyak interaksi ya. Kemudian para konten kreator pemula yang termakan umpan tersebut akhirnya berkomentar yang banyak di video yang dikatakan suhu-suhu ini, nge-like, kemudian nge-share, berharap agar konten mereka juga ini naik ya seperti para suhu-suhu ini. Tapi nyatanya sampai sekarang bahkan ada teman-teman yang sudah berbulan-bulan, sudah bertahun-tahun senantiasa berinteraksi, tapi ternyata channelnya, akunnya nggak berkembang, penontonnya hanya segitu-segitu aja. Jadi teman-teman semua, teman-teman para konten kreator FB Pro, kalian semuanya itu salah kaprah. Kalian semuanya itu hanya dijadikan sebagai sebuah alat untuk lebih memperkaya para konten kreator yang disebut para suhu ini. Karena sebenarnya kalian salah mengartikan arti kata interaksi itu. Oke, jadi saya akan bocorkan apa tipu muslihat yang selalu mereka gunakan ya untuk memperkaya diri. Yang pertama, teman-teman perhatikan kalau konten-konten mereka sekarang itu hanya berfokus untuk memperbanyak interaksi di dalamnya. Mereka sekarang konten-kontennya nggak banyak tentang menampilkan konten-konten edukasi, menampilkan konten-konten yang betul-betul menghibur dan lain sebagainya. Tapi kebanyakan sekarang konten-konten mereka adalah agar kalian FYP seperti saya memperbanyak interaksi, kemudian mengupload bintang dan lain sebagainya. Konten-konten itu sebenarnya untuk memancing banyak komentar di kolom komentar mereka, termasuk para pemula yang betul-betul menganggap bahwasannya kalau kita berinteraksi dengan para suhu itu, konten kita juga akan berkembang, konten kita juga akan naik. Padahal tidak seperti itu teman-teman. Tidak ada pengaruhnya sama sekali. 0,01% itu nggak ada pengaruhnya teman-teman. Kalau teman-teman interaksi secara tiap hari selama 1 tahun dan teman-teman justru tidak fokus terhadap akun teman-teman, teman-teman tidak memperbaiki kreativitas teman-teman, kemudian lain sebagainya, teman-teman hanya sibuk interaksi, teman-teman hanya menghabiskan waktu semua untuk memperkaya para suhu-suhu ini ya. Saya sering melihat konten-konten mereka, contoh misalnya seperti ini. Konten-konten seperti ini yang hanya berdurasi sepersekian detik dibarengi dengan caption interaksi. Saya lihat kolom komentarnya itu bahkan sampai ribuan teman-teman. Ribuan. Dan ini yang saya lihat periksa channel-channel mereka memang para konten kreator yang pertama kali terjun ke dalam dunia kreator FB Pro tentunya. Mereka kasihan, saya lihat mereka ya punya keinginan agar akun mereka berkembang, tapi karena mereka ditipu oleh mereka para suhu-suhu, akhirnya mereka banyak menghabiskan waktu di situ ya, nge-like, komentar, nge-share, dan akunnya sampai sekarang nggak berkembang. Nah ini yang harus kita jauhi dan harus kita pahami teman-teman, bahwasanya interaksi yang benar itu adalah interaksi ketika ada seseorang yang berkomentar di video kita. Nah itu yang baru kita harus berikan komentar kembali, kemudian nge-like komentarnya, dan kita memperbanyak kalau bisa kalau ada orang yang berkomentar di komentar kita itu, kemudian kita komentar sehingga komentar kita ini menimbulkan pertanyaan kembali atau interaksi kembali. Jadi interaksinya bukan hanya satu kali saja. Jadi memperbanyak interaksi yang seperti itu yang dimaksudkan oleh Facebook, oleh Meta, bukan memperbanyak interaksi hanya dari satu sisi saja kita ke akun para suhu-suhu ini yang dikatakan ya teman-teman. Itu semuanya salah kaprah, kita salah mengartikan, dan saya sangat prihatin ya. Saya sangat kasihan kepada konten kreator pemula, terutama para ibu-ibu, bapak-bapak dan lain sebagainya.
Saya sering perhatikan mereka konten-konten para suhu itu yang sudah berpenghasilan. Sekarang mereka itu hanya fokus mengupload video beberapa detik, kemudian dengan caption ajakan interaksi, itu videonya sudah rame teman-teman. Dimana nilai kreativitasnya, nilai hiburannya sudah nggak ada konten-konten mereka. Semuanya sudah seperti itu. Ya, justru ya kita malah sibuk interaksi, kemudian tidak memperhatikan channel kita, tidak memperhatikan kemudian video kita, kualitasnya, akhirnya kita tertinggal terus, nggak ada yang berkembang. Dan pola ini sebenarnya yang salah teman-teman. Kalau kita berhenti ya seperti ini, maka mereka mau tidak mau pasti akan harus membuat video yang kreatif lagi, berhenti membuat video-video yang seperti itu lagi, ajakan untuk interaksi, karena itu salah. Mereka itu nipu, sedang membohongi kita. Kemudian ada lagi yang lebih parah teman-teman. Mereka ini, para suhu-suhu ini ya, sering membuat video yang durasinya sangat pendek ya, video tentang edukasi, bagaimana agar video kita ini rame, komentarnya banyak, tapi video ini kadang terputus. Teman-teman silakan perhatikan deh. Kadang videonya ini nggak lengkap, pembahasannya kadang terpotong. Baru kemudian ditulis di situ pembahasan lengkapnya, silahkan ngecek komentar. Nah ini para suhu-suhu ini ya, itu sebenarnya trik mereka, cara mereka untuk memperkaya diri, untuk memperbanyak interaksi di kolom komentar mereka ya. Kalau dia katakan silahkan ngecek di kolom komentar, kemudian kita ngecek kolom komentar, akhirnya kita balas di situ, kita nge-like. Nah ini cara dia atau teknik marketing dia untuk menaikkan konten mereka. Jadi sebenarnya para suhu-suhu ini itu mereka nggak niat berbagi teman-teman. Niatnya itu hanya agar konten mereka selalu FYP, selalu viral dan selalu rame. Dan kita sebagai konten kreator pemula, sekali-kali lagi saya ingatkan ya, jangan teman-teman kepancing dengan cara-cara seperti itu. Atau ada bahkan yang lebih parah nih ya, yang lebih parah para konten kreator ini yang membuat saya sebenarnya jijik ya dengan cara-cara seperti ini, adalah mereka yang selalu menjanjikan ya, teman-teman yang berinteraksi di konten saya, insya Allah saya akan kunjungi channelnya, saya kirimkan bintang dan lain sebagainya. Ini sangat parah sih ya teman-teman. Ini ya sebuah cara yang menurut saya tidak pantas dilakukan oleh konten kreator yang pengikutnya sudah ratusan ribu, kemudian sudah dianggap suhu. Seharusnya para suhu-suhu itu betul-betul memberikan edukasi yang baik kepada para pemula konten kreator di FB Pro, bukan malah mencari cara agar hanya channelnya saja yang berkembang, hanya channelnya saja yang dipenuhi oleh komentar, like, dan juga share. Jadi untuk teman-teman semuanya konten kreator pemula, yang harus teman-teman lakukan dari sekarang adalah mulai titik ini ya teman-teman semua. Mulai titik ini teman-teman stop interaksi dengan para suhu-suhu itu, memperbanyak komentar di kolom komentar Facebook mereka. Kemudian teman-teman stop nge-like, stop juga nge-share. Teman-teman sekarang fokus di konten teman-teman ya. Teman-teman silahkan memperhatikan atau melihat konten-konten para suhu yang memang sehat ya, yang orangnya nggak gila like, komentar dan lain sebagainya. Teman-teman perhatikan konten mereka yang betul-betul isinya itu kreativitas ya, yang mereka buat ya, yang kemudian kita coba tiru strateginya. Nah ini yang harus teman-teman lakukan sebagai konten kreator pemula. Jangan terpancing lagi dengan para suhu-suhu yang gila komentar, like, dan share itu teman-teman. Silahkan teman-teman sekarang fokus dengan konten teman-teman, silahkan fokus dengan ide kreativitas teman-teman, dan kemudian teman-teman konsisten untuk mengupload video tiap hari. Silahkan tinggalkan kebiasaan-kebiasaan yang kemarin, interaksi-interaksi nggak jelas itu teman-teman. Dan ini juga sebenarnya awal-awal masuk juga di konten kreator di TikTok ini juga sudah pernah viral dengan cara interaksi-interaksi seperti ini, sering-sering berkomentar di akun orang. Sebenarnya ini nggak masuk ya teman-teman, nggak make sense ya. Karena saya membuktikan sendiri bagaimana video saya di TikTok, ada yang dinonton itu jutaan, saya nggak pernah interaksi ya teman-teman di kolom komentar orang. Nih saya tampilkan, ini video TikTok saya yang viral sampai hampir 4 jutaan ya, ratusan ribu. Itu saya nggak pernah interaksi sama sekali teman-teman. Tapi itu terbantahkan ya, terbantahkan sendiri. Begitu pula juga dengan akun media sosial lainnya, YouTube, Instagram, dan lain sebagainya. Selama konten yang kita hasilkan ini bagus, penuh kreativitas, menghibur orang, kemudian konten kita ini memancing orang untuk berkomentar ya yang positif, maka insya Allah konten kita akan menjadi naik, bukan diakibatkan oleh interaksi-interaksi yang tidak jelas seperti itu.
Jadi untuk teman-teman semua, silahkan stop, silahkan berhenti, dan teman-teman juga ajak teman-teman yang lain untuk jangan menghabiskan waktunya dengan hal-hal yang seperti itu. Karena itu saya jamin ya teman-teman, tidak ada gunanya sama sekali, hanya menghabiskan waktu dan energi kita. Sekarang tips yang untuk teman-teman lakukan adalah ketika teman-teman sudah memutuskan untuk interaksi dengan para suhu yang nipu kita selama beberapa bulan terakhir ini, karena saya juga sempat ya, tapi karena saya keburu sadar dan saya baca algoritma Facebook itu tidak mungkin seperti itu. Facebook itu bukan abal-abal ya, ini sudah aplikasi yang begitu lama ya, tidak mungkin bisa diperbodoh seperti itu. Saya baca algoritmanya, ternyata memang tidak akan nyambung, tidak akan make sense ya. Sekarang teman-teman fokus saja memikirkan ide konten yang teman-teman mau buat ke depannya, kemudian perhatikan kualitasnya, kemudian teman-teman pelajari strategi-strategi para suhu-suhu yang memang kontennya ini sehat ya, tidak ada ajakan dan lain sebagainya. Kemudian teman-teman silahkan buat hari-hari konsisten untuk ngupload video di jam-jam yang sudah teman-teman tentukan. Minimal teman-teman ini para konten kreator pemula, kalau bisa saran dari Facebook itu nguploadnya itu sehari itu 3-4 konten ini ya. Kemudian ya kalau misalnya memang nggak bisa karena banyak kesibukan, ya minimal sehari 1 kali. Terus aja dijalankan teman-teman. Insya Allah ya, pihak Facebook itu akan menaikkan video kita kalau memang video kita ini dari segi kualitasnya bagus dan juga konsisten. Kalau memang dari segi kualitasnya bagus, kemudian teman-teman hanya ngupload sekali dalam 3 hari atau 4 hari, saya jamin video itu nggak akan naik. Maka diperlukan yang namanya konsisten mulai dari sekarang. Tinggalkan tadi aktivitas-aktivitas interaksi nggak jelas. Dan ingat teman-teman, jika ada yang interaksi di konten kita, di video kita, usahakan cara balasnya itu juga pakai strategi. Cara balasnya ini bisa saja dengan pertanyaan sehingga mereka membalasnya kembali ya. Kalau mereka membalasnya kembali, kita bisa balas lagi dengan sebuah pertanyaan ya. Dijawab kemudian balas lagi dengan yang ada pertanyaannya sehingga mereka membalas kembali. Nah, interaksi-interaksi seperti inilah yang akan mengundang algoritma dari Facebook itu agar mereka melihat ternyata orang-orang ini bisa berinteraksi lebih dari 1 kali di videonya dia. Jadi kita naikkan channel ini, video ini. Jadi itu algoritma Facebook yang dibaca, dan ini bukan hanya berlaku untuk Facebook saya teman-teman, tapi juga sosial media lainnya. Rahasianya memang seperti itu. Bukan kita yang interaksi di channel orang. Kalau kita interaksi di channel orang, yang FYP ya video dia, yang viral video dia, yang kaya dia. Kita hanya akan terus menyaksikan video yang dia upload tentang kekayaannya, beli mobil, bangun rumah, bikin usaha dan lain sebagainya. Sedangkan kita akan tertinggal terus teman-teman. Jadi ingat ya, saya akan simpulkan ini, teman-teman silahkan ingat dan jangan dilupakan kembali. Yang pertama, kalau ada konten-konten yang berdurasi sepersekian detik ya, kemudian mengajak teman-teman untuk interaksi, silahkan diabaikan saja teman-teman. Kalau teman-teman mau ngecek kolom komentarnya silahkan, tapi jangan menghabiskan waktu kita untuk berinteraksi juga ya. Kemudian yang kedua, teman-teman, kalau misalnya teman-teman lihat konten kreator ini mereka membuat video sepersekian detik, kemudian ada kata-kata dilanjutkan di kolom komentar ya, silakan teman-teman periksa. Kalau memang isinya itu adalah ilmu yang baik ya, silakan diperiksa. Tapi sejauh ini saya melihat ilmu-ilmu yang di-sharing itu nggak ada isinya teman-teman. Mereka hanya memang berniat memperbanyak komentar. Kemudian teman-teman selanjutnya, kalau teman-teman ngelihat konten para suhu-suhu ini yang dikatakan sebagai suhu ini ajakan bahwasanya silakan berkomentar, maka saya juga akan mengirimkan bintang di channel Anda, membuat channel Anda berkembang. Ini silahkan ditinggalkan teman-teman, karena mereka ini sedang nipu, sedang berbohong. Nggak mungkin orang-orang yang berkomentar berapa sekian ribu ini kemudian mereka akan mengunjungi channelnya semuanya satu persatu, kemudian mengirimkan bintang dan lain sebagainya. Nah, ini adalah penipuan yang halus, yang embel-embelnya ini membuat channel kita berkembang, tapi ternyata tidak teman-teman. Jadi mulai dari sekarang kita hanya fokus saja terhadap channel kita masing-masing. Silahkan kita memperbanyak interaksi di kolom komentar kita. Kalau perlu teman-teman, kalau punya teman-teman yang lain juga di FB profesional, kita itu
nyeting memang, ngesetting bahwasannya setiap ada yang upload video maka dia harus berinteraksi di videonya. Jadi kalau teman kita yang upload video, kita interaksi ke dia. Kalau misalnya kita yang upload video, dia yang interaksi ke kita. Ini kita bisa setting seperti itu karena ini nggak akan terbaca dengan algoritma YouTube. Dari teman-teman saja bagaimana pandai-pandainya memperbanyak kawan ya, memperbanyak teman di sosial media FB Pro ini, kemudian men-setting seperti itu boleh teman-teman, dan ini nggak akan kebaca sama algoritma YouTube ya. Jadi kita stop sekarang interaksi dengan mereka para suhu-suhu yang menjadikan kita sebagai tempat untuk memperkaya diri. Oke, jadi sekian aja channel yang dapat saya sharing ke teman-teman semuanya. Semoga teman-teman semuanya tercerdaskan. Kemudian saya harap ini tidak hanya masuk telinga kiri keluar telinga kanan, tapi teman-teman betul-betul aplikasikan dalam dunia perkontenan teman-teman semua. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.